Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 9 September 2025. Sebelum kita melakukan kembali segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 121 ayat 2. Demikian dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah ungkapan mengatakan hidup ini seperti roda pedati yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak selalu sama, tidak selalu di atas atau tidak selalu di bawah. Sukses dan gagal, sakit dan sehat, suka dan duka, senang dan sedih dan lain-lain, semuanya bisa terjadi dan dialami oleh setiap orang. Hal ini juga telah diungkapkan oleh pengkhotbah dalam kitab Pengkhotbah 3. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu bersedih, ada waktu tertawa dan lain-lain. Ketika kita kaya dan senang karena memiliki banyak harta dan materi, atau karena mendapatkan rezeki dan berkat, biasanya ada banyak orang yang datang mengitari dan mendekati kita. Tetapi ketika kita sedang mengalami kesusahan dan mengalami penderitaan, ketika kita jatuh miskin, ketika kita sedang bangkrut dalam usaha dan mengalami krisis dalam kehidupan kita, orang-orang yang di sekitar kita biasanya menjauh dan menghindari kita. Di situasi yang demikian, kepada siapakah kita berseru? Kemanakah kita pergi meminta pertolongan dan kepada siapa kita mengadu? Pemazmur mengatakan bahwa ia memandang ke gunung-gunung dan ke puncak bukit-bukit mencari pertolongan atas pergumulannya. Namun ia tidak menemukan pertolongan yang cukup. Pertolongannya yang sejati dan pasti hanya ada di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur melalui nats ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah yang mampu menolong kita dari setiap kesusahan, penderitaan dan pergumulan kita. Dialah sumber berkat dan rahmat. Pertolongan yang datang dari manusia itu sangat terbatas dan sementara. Tetapi pertolongan dari Tuhan itu sempurna dan tak terbatas untuk selamanya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, artinya kuasa dan kemampuannya sungguh luar biasa. Dengan kuasanya yang luar biasa itu tidaklah sulit baginya untuk menolong kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengharapkan dan mengandalkan pertolongan Tuhan adalah pilihan yang tepat bagi kita orang yang beriman. Sebaliknya mengharapkan dan mengandalkan manusia sering mengecewakan. Saudara-saudari, kemampuan manusia sungguh sangat terbatas. Tapi kuasa dan kemampuan Tuhan sungguh sangat besar dan tanpa batas. Dia selalu terjaga, ia tidak pernah tertidur dan terlelap bagi setiap orang yang percaya yang berseru kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5. Pertolongan dan perlindungan yang sempurna hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Karena dialah Tuhan yang selalu ada untuk kita. Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tak pernah terlelap menjaga dan merawat kita. Saudara-saudari, mungkin kita pernah mengalami pergumulan dan pasti kita pernah mengalami pergumulan. Bolehlah kita menuliskan di dalam komentar ini, dan ketika kita mengalami pergumulan, kepada siapakah kita berseru dan meminta pertolongan? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir untuk mengasihi dan memulihkan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami di pagi hari ini. Mengingatkan kami di tengah-tengah segala pergumulan, segala penderitaan, kesusahan dan beban yang kami alami.
baiklah kami berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengar, Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui segala kemampuan, segala apa yang kami alami. Dan Tuhan mau ketika kami mengalami pergumulan, kami memohon pertolongan dari Tuhan dan Tuhan bertindak membantu kami. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan firman ini kami melakukan segala aktivitas kami sehingga kami tidak gentar dan takut melakukan apapun di dalam sepanjang hari ini, karena setiap kami mempunyai persoalan, ada Tuhan yang selalu menolong dan menopang kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak kami yang dalam pendidikan dan sekolah, berikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka. Saudara-saudari kami yang sedang di dalam pergumulan karena penyakit, karena kondisi ekonomi dan lain-lain, Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka, supaya mereka juga boleh kembali bersuka cita melakukan segala aktivitas sepanjang hari-hari kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya hikmat yang dari Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga dengan hikmat itu mereka boleh membawa dan memimpin bangsa dan negara kami kepada kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja.